Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang membangun intelijensi bangsa di kalangan pemuda untuk penangkalan radikalisme. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian identitas bangsa. Di era saat ini, semangat kebangsaan, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbangsa satu bangsa Indonesia mulai luntur dan mulai pudar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa di era saat ini semangat kebangsaan mulai luntur dan mulai pudar. Mungkin dari pernyataan ini memang benar ya, apalagi di kalangan anak muda sekarang atau generasi muda sekarang, anak milenial sekarang. Mengapa hal ini bisa disebabkan? Mungkin salah satunya karena contoh yang salah atau didikan yang salah dari generasi tua kepada generasi muda. Salah satunya sekarang banyak generasi tua yang melakukan korupsi di sana sini, di berbagai perusahaan sana sini. Hal ini menjadi salah satu contoh yang salah kepada generasi anak muda zaman sekarang. Sehingga sekarang banyak anak muda zaman sekarang melakukan hal sama, yaitu berkorupsi dan melakukan tindak-tindakan yang kurang mengenakan. Berikutnya, peristiwa-peristiwa yang melanda negeri ini tidak lepas dari pengaruh positif maupun negatif para pemuda. Pemuda sebagai agent of change. Artinya, pemuda sebagai option itu adalah pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peran pusat untuk memajukan negara Indonesia ini. Jadi kualitas negara itu biasanya dilihat dari kualitas pemudanya tersebut. Jadi baik buruknya suatu negara bisa dilihat dari kualitas negara, kualitas pemuda tersebut. Jadi integritas diartikan sebagai suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi contoh dari integritas di lingkungan sekolah yaitu tidak menyontek, tidak berplagiat, bertanggung jawab dalam tugas, bertanggung jawab dalam melaksanakan tata tertib. Berikutnya, makna atau pengertian bangsa. Bangsa menurut hukum adalah rakyat atau orang yang berada dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Terorganisir yaitu hukum yang tersusun atau dalam satu kesatuan. Kelompok ini umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu. Contohnya, bangsa Indonesia menempati wilayah negara Indonesia. Berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, memiliki sejarah yang sama. Contohnya sejarah BPKI, PPKI, Sumpah Pemuda. Pasti semua orang tahu tentang sejarah itu. Kebiasaan dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada kiprah pemuda. Kiprah pemuda merupakan peran pemuda dari perjalanan sebelum kemerdekaan hingga mencapai kemerdekaan. Beberapa hal yang patut menjadi pelajaran sekaligus menjadi keteladanan bagi kita, yakni yang pertama, semangat kebangsaan atau nasionalisme yang kuat. Dalam hal ini, semangat inilah yang memudarkan ego-ego etnis, agama, suku, budaya, dan semangat primordialisme. Jadi semangat primordialisme yaitu suatu paham yang menunjukkan suatu negaranya itu baik, lebih baik dari negara lainnya, untuk bersatu padu dengan menyatakan satu Indonesia. Next. Berikutnya ada semangat rela berkorban, bahkan jiwa dan raga. Setiap perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan. Salah satu contoh semangat rela berkorban dalam kehidupan kita yaitu melaksanakan ronda tiket malam tanpa mendapatkan biaya atau mendapatkan uang, membantu teman saat berkesusahan tanpa melakukan imbalan. Berikutnya ada kesetiakawanan sosial tinggi, menjadi teladan bagi kita untuk saling berbagi dan menolong sesama tanpa pamrih. Jadi contoh dari kesetiakawanan sosial yang tinggi yaitu tidak menjadikan teman di belakang, mensupport teman saat kesusahan, terus membantu teman saat sedang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, ketulusan
nggak meminta atau mengharap lebih mendapatkan imbalan. Kita harus berjuang dengan tulus untuk mencapai suatu hal tertentu. Berikutnya ada kiprah pemuda di masa depan. Pemuda Indonesia harus mampu menjadi pemuda yang unggul, yaitu pemuda yang kompetitif, kepribadian kreatif, inovatif, memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Next. Berikutnya ada pengembangan sumber daya pemuda. Yang pertama, pengembangan organisasi pemuda. Di dalam pemberdayaan organisasi pemuda ini kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menciptakan usaha baru agar pemuda ini bisa terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan pemuda. Pemberian kepercayaan kepada selanjutnya ada pengembangan akses pendidikan. Pemuda pendidikan sebagai wahana untuk memajukan pemuda beserta berbagai aspeknya. Pendidikan juga memurahkan pintu bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Jadi pendidikan ini adalah menjadi wadah mengembangkan minat dan bakatnya untuk pemuda, agar pemuda ini memiliki kreativitas dan kemampuan yang bisa dikembangkan dan semoga bisa menjadi kebanggaan suatu negara tersebut. Yang berikutnya adalah pengembangan akses kemitraan. Dengan membangun akses kemitraan bagi pemuda, pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa agar mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Berikutnya ada pemberian kepercayaan kepada para pemuda. Untuk membangun untuk membangun kemandirian pemuda, perlu kita sebagai generasi tua harus memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemuda agar pemuda bisa berkembang dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan agar pemuda bisa bekerja sama dengan pemuda lain dengan baik pula. Next. Berikutnya adalah pemuda dalam era otonomi daerah. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai mediator. Pemuda sebagai mediator yaitu membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah yang sedang dialami dalam negara tersebut atau masalah pemuda tersebut. Berikutnya sebagai motivator. Masyarakat memiliki motivasi untuk berkembang maju dan mampu hidup untuk mandiri. Berikutnya sebagai partner baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, yaitu memudah ikut berpartisipasi, memberikan masukan seperti dalam perumusan kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, evaluasi efektivitas kebijaksanaan. Berikutnya sebagai kontrol sosial. Pemuda sebagai kontrol sosial, mengapa bisa dibilang pemuda sebagai kontrol sosial? Karena pada dasarnya merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang netral dan bebas berkepentingannya. Pemuda sebagai kekuatan moral yang mampu memasyarakatkan masyarakatnya. Next. Berikutnya ada radikalisme. Adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pengembangan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. 3 tindakan radikalisme yaitu ujaran kebencian, selalu menganggap orang lain berbeda, harus dilawan dan disalahkan. Jihad teroris biasanya berisi saksi-saksi pembunuhan dengan orang lain, baik menggunakan bom bunuh diri atau lainnya. Mempengaruhi kaum muda dengan paham-paham radikal. Berikutnya, mewujudkan identitas bangsa di kalangan pemuda. Untuk mewujudkan identitas bangsa di kalangan pemuda, guna menangkal tindakan radikalisme yang melanda negara Indonesia, hal-hal yang perlu ditanamkan dan dibentuk pada diri seseorang
Pemuda harus memiliki kepemimpinan intelektual dalam rangka membangun tradisi politik berbasis nilai-nilai dan rumusan pengetahuan dasar untuk kepentingan nasionalnya. Di sini kepentingan intelektual adalah merupakan bagaimana seseorang menjalankan kegiatan mental serta berpikiran jernih dan berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. Berikutnya, penanaman pendidikan kepemimpinan pemuda secara nasional yang bersifat nasionalis, pluralis, religius, dan strategis. Pluralis yaitu adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dengan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Contohnya, saling menghargai adat istiadat dua kehidupan masyarakat. Berikutnya ada religius, yaitu sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun. Contohnya saling menghargai agama lain, saling menghargai saat orang beribadah. Selanjutnya ada strategis, kemampuan mengantisipasi, memiliki visi dan misi, fleksibilitas. Berikutnya, membangun kematangan berpikir untuk membentuk pemimpin bervisi masa depan sehingga terbentuk pribadi yang mampu secara intelektual, emosional, dan spiritual. Berikutnya, membangun pemuda yang berjiwa kritis dan konstruktif terhadap pemerintah yang sedang berusaha. Konstruktif yaitu adalah sikap di mana kita harus memiliki jiwa membangun untuk dia sendiri dan orang lain. Next. Berikutnya adalah membangun integritas bangsa di kalangan pemuda. Yang pertama, menanamkan semangat kebangsaan, nasionalisme di kalangan pemuda melalui 4 pilar kebangsaan. Jadi 4 pilar kebangsaan itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, menanamkan semangat dan jiwa yang dimiliki untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya atau yang disebut patriotisme melalui lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan instansi pemerintah atau swasta, berkewarisan dan melaksanakan kewajiban. Berikutnya, menanamkan pada diri pemuda jiwa, semangat, dan nilai-nilai juga 1945. Menanamkan pendidikan karakter bangsa pada diri pemuda melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Berikutnya, meningkatkan peran dan kiprah pemuda yang bersikap positif dengan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan pemuda dan pengembangan sumber daya manusia pada diri pemuda. Berikutnya, memberikan pemahaman kepada para pemuda atau generasi muda bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka dan lahir menjadi sebuah negara kesatuan. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang diilhami oleh kebangkitan nasional dan semangat sumpah pemuda. Berikutnya, membangkitkan kesadaran para pemuda atau generasi muda melalui falsafah, membangkitkan kesadaran rasa mawas diri dan berani, mengambil sikap yang tegas atau mewaca sirah, rasa wani, menumbuhkan sikap rasa saling memiliki, memangsa yang handar diri, dan menumbuhkan sikap kesadaran untuk saling menjaga dan saling melindungi, yang biasa disebut permangsa wajib hamur kebi, sehingga terwujud integritas bangsa. Berikutnya, membentuk sikap dan mental pada diri pemuda tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berikutnya, menggali nilai-nilai nasionalisme dan karakter bangsa untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menuju pendidikan generasi muda atau pemuda yang berperadaban. Berikutnya, memupuk ikatan rasa persaudaraan di kalangan generasi muda atau pemuda melalui organisasi pemuda. Berikutnya, di sini
ada kesimpulan artikel. Yang pertama, untuk membangun integritas bangsa di kalangan pemuda, perlu diterapkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sebagai generasi muda atau pemuda. Perlu dilakukan sejak dini agar nilai-nilai tersebut sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Yang berikutnya, untuk mewujudkan dan membangun integritas bangsa di kalangan pemuda, ditempuh melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia pemuda, pemberdayaan pemuda, serta menyeluruh dan berkesinambungan. Berikutnya, untuk membangun integritas bangsa di kalangan pemuda, perlu kesadaran yang tinggi di antara para pemuda untuk bersatu yang berlandaskan pada 4 pilar nasionalisme Indonesia. Next. Berikutnya, komentar mengenai artikel tersebut. Yang pertama, integritas bangsa di kalangan pemuda perlu ditanamkan pada generasi muda untuk menangkal radikalisme yang melanda bangsa Indonesia itu sendiri. Yang berikutnya, membangkitkan semangat para pemuda yang diilhami dari nilai-nilai kebangkitan nasionalisme dan sumpah pemuda. Berikutnya, hendaknya pemerintah mengupayakan tambahan alokasi waktu atau jumlah jam dalam mengatur struktur kurikulum terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar dalam penyampaian materi tentang nasionalisme dan karakter bangsa dapat tercapai. Berikutnya, pemuda atau generasi muda harus dibekali pendidikan 4 pilar nasionalisme, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk mewujudkan integritas bangsa guna menangkal radikalisme. Jadi hal ini yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.